Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Wih, Clippers dia. Hah? Bajunya Clippers dia. Anak basket juga ternyata. Iya Please dong. jangan bilang ngikutin basket. Enggak, aku beli bajunya biar performatif aja. Aku udah nggak Oh. main basket. Oh, tapi dulu sempat main basket. Iya, Oh, berarti tahu pemain-pemain basket kayak ini. enggak. Nggak tahu. Jason Enggak. Tatum gitu, nggak tahu. Oh, Maksudnya kirain main tahu. basket ekskul di sekolah. Oh, oke oke oke. Soalnya ada beberapa ini juga sih. Mister ada ngajar ini juga sama kayak Kayla kelas 8 kalau dia. Dia ngikutin basket cewek. Cuman oh, taunya pemain basket yang dulu-dulu aja, bukan yang sekarang-sekarang. Sekarang kan udah baru-baru kan. Kirain Hmm. Kayla ikutan juga. Ini Namanya apa nih BTW? Ini apa? apa? Kantong mata. Ih, Begadang ya? Semalam begadang. enggak. Hah? Serius? Ya emang gitu. Enggak, perasaan kemarin enggak deh. Ih, itu aku belum mandi. Oh, lah nggak ada hubungannya belum mandi sama Gak ada kantong tahu, matanya. udah cepetan ah. Ya udah ya udah ya udah. Tapi udah beres ya? Yang ujiannya udah beres ya? Belum, aku ujian MTK di hari Senin nanti. Oh, Senin besok. Mm-mm. Oh, oke oke. Berarti kita yang belum kemarin kan kalau nggak salah yang sistem persamaan dua linear itu ya, dua variabel. Nah, kira-kira kayak ada soal nggak yang pengen dibahas? Atau dari Mister aja nih iniannya. Kita kemarin tuh udah apa aja ya? Kan udah PLSV udah, PLDV udah. Kalau ini udah belum ya Kayla? Yang pertidaksamaan, tahu nggak pertidaksamaan? Pertidaksamaan, wait, wait. Kayaknya ini deh. Itu Kayla bisa nggak kalau Ini pertidaksamaan? aja apa namanya? Apa tuh? Eh, Transformasi lagi. Kalau transformasi kemarin kan udah. nggak mau peluang aja peluang. Peluang, peluang tuh yang ini ya. Ada apa sih? Oh, iya, iya, iya. Kayak Peluang tuh. Tapi kalau yang di Kayla sampai mana peluangnya kira-kira? baru sampai Yang dadu sama kalau yang kartu ini nggak familiar nggak yang kartu? iya katanya ada Oh, berapa gitu 54 kalau nggak salah. ya, yang apa sih kartu remi gitu loh, Kayla. Hmm. Yang dia itu ada yang hitam, ada yang merah. Nah, yang hitam tuh ada yang kalau nggak salah simbolnya pohon gitu, tris sama skop. Nah, itu. Oke, oke. Kita pakai ini dulu deh. Kalau misalnya kita cari dulu tentang peluang, wait, wait, peluang, peluang. Tapi kalau basicnya ngerti kan? Peluang itu apa-apa aja gitu. Basicnya ngerti nggak? Oh. Enggak. Ada apa sih kayak ada ruang sampelnya, ada apa populasinya, gitu-gitu. Oh, oke, oke. Kita coba cari dulu deh. Apa tadi namanya peluang? Ini kali ya, kelas. Itu kelas 8 ya berarti ya? Peluang dan sampel. Ini aja kayak, tapi itu, wait. Hmm, kayaknya ini deh. Dadu kan? Dadu sama, apa yang mana ya? Ini bukan. Oh, apa yang ini? Yuk kenali peluang. Beda, beda. Ya, ini mah nggak ada contoh. Yang ada contoh ininya ya kayak lah. Yang ada contoh yang kartu nggak sih? Yang kartu kayaknya nggak terlalu ini adanya ini. Nggak tahu, Lalu nggak tahu jujur. tapi ada ininya nggak? Dikasih kisi-kisi nggak? Kayak lah. Maksudnya peluang itu cuman peluang yang
biasa aja kah atau yang sampai majemuk? Majemuk enggak ding, itu mah buat SMA. Katanya mampu menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan ruang sampel yang tersedia. Oke oke. Ini aja deh. Ups. Au. Mami aku Kita. lagi pergi. Oh, pantesan. Soalnya Mister nge-WA Mama kan, terus nggak dibales. Ya udah, Mister Iya, ini mami aja. aku lagi mau ke New York. Oh, berarti sekarang di rumah sendiri atau sama ada papa? Ada apa? Kucing aman, kucing. Aman sama aku. Aman, aman. Kayaknya kita share screen deh. Ini tadi peluang. Iya, ada suaranya tuh. Nah, udah aku matiin kamera aja. Aku nggak mau terlihat. Ih, kok gitu? Nggak mau ah. Hahaha. Bentar, bentar. Ini kok ada suaranya dong. Nah, yang ada suaranya nanti ngantuk. Nah, ini sebenarnya peluang ini ada di kelas 7, di kelas 8, sama kelas 9. Nah, Kayla itu kalau ngomongin peluang, itu tuh pokoknya ada sampel, ada namanya ruang, kayaknya populasi deh. Populasi, terus sama kejadian. Oh, total kejadian. Total kejadian itu maksudnya adalah semua apa sih kayak kemungkinan bakal kejadian gitu. Jadi for example Kayla apa namanya rolling a dice kan pakai dadu. Kalau dice itu kan misalnya ada 6 ya, angkanya ada 6. Nah, Kayla misalnya peluang dapat angka satu dari 6 apa namanya 6 angka di dice itu berarti peluangnya karena Kayla mau dapat angka satu berarti kan satu itu cuman ada ini ya satu dari 6 maksudnya adalah 1/6 kemungkinannya tuh. Nah kalau di peluang Kayla juga harus apa namanya notice dia itu semakin kecil nilainya itu less likely happen. Jadi kayak misalnya dia 1/6 nih berarti kan makin kecil ya kemungkinan dia kejadian itu dia sekitar 0, berapa nih ya kalau nggak salah 0,1 for example. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, lebih dari mendekati satu, itu most likely bakal kejadian. Jadi intinya adalah kalau di peluang nol, terus ini tengah-tengahnya, misalnya ini kejadian X sama satu. Makin dekat ke satu, dia semakin sering atau semakin bisa kejadian. Tapi kalau dekat ke nol, dia semakin tidak jadi. Gitu. Jadinya jadi kurang peluangnya jadi kurang apa namanya kurang sedikit kurang banyak lah gitu. Nah, ini kita coba lagi sambil ini ya ngebubur ya. Bubur nggak sih tadi? Bukan, nasi uduk. Bukan. Nasi uduk. Nasi uduk udah jam berapa Mm-mm. ini? Jam 10. Oh, masih ada lah. Ini Oke, udah oke. dibeli dari tadi. Oh, dari tadi. Tapi Kayla baru bangun ceritanya. Jam Iya. 10. Pasti habis begadang ini yakin. Kalau kata Mister mah Enggak. jam jam Aku 2 tidur baru jam tidur. 10. Masa? Benar. Tapi emang kantong mata aku emang separah itu. Oh, ini deh Kayla coba pakai Harus mental apa sih? banget dah, sumpah. Jahat. Nggak just mental. Itu cuma ya ini aja sih. Mister kayak notice anak-anak sekarang kan yang nggak tahu ya kan kadang tuh pada insom baru pada tidur jam 2 jam 3 nah makanya pada punya kantong mata makanya tadi sebenarnya mau ngasih saran bukan suruh tidur cepat sih cuman pakai apa ya kayak pad gitu dia tuh buat ngempesin si ininya tapi apa kemarin lupa deh seliweran di timeline cuman lupa lupa ke bookmark nanti deh dilihat lagi deh. Hmm. Oke, oke. Jadi sambil lanjut, kalau misalnya peluang itu kita akan
coba membahas tentang apa sih pengertiannya, terus apa sih peluang itu terhadap kejadian itu. Nah, kemudian yang kedua, Kayla juga nanti bisa nentuin peluang secara eksperimen ataupun namanya teoritis. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan peluang untuk memecahkan masalah yang sederhana. Jadi kalau misalnya buat besok hari Senin Kayla ada tentang peluang, nanti kita coba soal-soal. Nanti kira-kira eh, Kayla bisa atau tidak menerapkan konsep peluang ini. Misalnya contoh dari flip a coin atau dari roll a dice sama pick a card dari yang 54 kartu itu. Tapi Hmm. kalau kartu kayaknya biasanya jarang sih. Biasanya tuh kalau nggak koin, biasanya dadu misalnya. Tapi ya we never know deh nanti kalau misalnya buat soalnya gimana. Nah ini nih, oh ini cuman sedikit intermezzo aja. Kalau misalnya Kayla ngelempar dadu sebanyak 6 times. Nah apa Kayla yakin setiap Bentar deh, dadunya itu muncul sekali? Kenapa kenapa? kebelet pengen ke toilet. Ah, ya sudah itu.
Dah, Oke, udah. dah. Oke. Main Berarti sambil ini dong. Kenapa? berarti 6/6. Lempar dadu sebanyak 6 kali. Enggak dong, kan kalau misalnya se sekali lempar dadu itu kan kalau misalnya ada setiap kalau misalnya mencari mata dadu tahu nggak? Kayak mata dadu. Dia berapa? Mata dadu tuh berapa? Apakah dua, tiga, lima, Satu. enam, satu, satu. Nah, ini kan satu. Tapi kan itu baru dari satu kali satu dadu. Jadi kalau misalnya 6 kali berarti kejadiannya dikali 6 juga. Nah, jadi totalnya ada 36. Jadi kalau misalnya ini total kemungkinannya ada 1 kali 6. Jadi bukan 6/6 tapi 6/36. Tapi nanti deh, ini kenapa 6/36-nya nanti Mister jelasin. 1/6. Ini kenapa dia kalau misalnya dadunya dilempar cuma sekali, Kayla pasti akan dapat angka satu tuh cuma 1/6 peluangnya. Tapi kalau dilempar 6 kali, berarti kan chance-nya juga akan sebenarnya sama aja sih chance-nya atau peluangnya. Cuman angkanya berubah yang tadinya 1/6 jadi 6 per 3/6. Per 36 jadinya, sorry. Gitu. Jadi kalau misalnya dadunya dilempar sekali, dia yang angka bawahnya ini per 6, tapi kalau misalnya dilempar 6 kali, berarti total ininya dikali 6 lagi. Jadinya per 36. Itu kurang lebih seperti itu. Kita coba lanjut dulu. Nah, kalau peluang ini pasti Kayla juga udah ngerti lah ya. Udah review, ini kakak apa nih Mister Review aja. Jadi kalau peluang itu adalah angka yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Ditulis dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen. Biasanya sih pecahan ya, yang umumnya. Atau kemungkinan besar bisa desimal atau bisa persen. Nah itu nggak bisa kurang dari nol, nggak bisa lebih dari satu. Pasti antara nol dan satu. Gitu. Nah, ini peluang dari percobaan tadi. Jadi misalnya peluang dapat dihitung berdasarkan hasil dari percobaan. Jadi misalnya jika mata dadu 3 muncul 12 kali dari 100 lemparan, What the maka frick? peluangnya adalah Banyak banget. Buset. ini kan dia ceritanya kurang kerjaan aja makanya ngelempar dadu sampai 100 nih dia gabut. Nah, makanya peluangnya adalah karena muncul angka 3 itu muncul 12 kali dari 100 berarti peluangnya adalah 12/100. Nah, ini disebutnya frekuensi Berarti relatif. tiganya emang nggak dipakai. Kan yang dicari dia dadu yang nunjukin 3. Kalau dadunya Oh, nunjukin nunjukin berapa angka lain, terus munculnya juga beda. Nah, yang dipakai adalah berapa kali munculnya, kayak jadi kalau misalnya Kayla apa nge-roll dice. Misalnya Kayla roll dice-nya sampai 50 kali gara-gara HP-nya Kayla lagi dicas gabut. 50 kali roll, Kayla dapat misalnya angka 5. Angka 5 sebanyak misalnya 30 kali misal. Nah, jadinya ininya adalah yang dicari adalah yang ini, yang dicatat di 30/50 gitu. Jadinya kurang lebih jadi 3/5 gitu. Itu kalau misalnya Kayla apa namanya hoki dapat 30 kali ngelempar ngelempar dadunya 50 kali dapat angka 5 sebanyak 30 kali ini termasuknya hoki karena dia lebih dari setengah kemungkinannya nih kalau misal dihitung apa namanya di desimal ini 0,6. Nah, itu berarti Kayla lebih hoki dibanding sama yang lainnya gitu. hmm. Nah, ini nih.
Ini sebenarnya yang basic-basic aja. Jadi kalau misalnya Kayla ada soal, Kayla pokoknya tentuin dulu kalau misal mau nyari peluang, tentuin jumlah semua kemungkinan atau NS, kemudian sama banyak kejadian yang diinginkan, itu NA. NA tuh maksudnya kalau misal di soal dia bilangnya ingin mendapat angka 3 dari 10 kali roll, 10 kali apa dilempar. Berarti nanti Kayla bukan 3 yang ditulis tapi 10. Nah, Oh, kenapa kenapa 10? Karena dia itu 10 kali lemparan kan. Nah, 10 kali lemparan karena dadu itu dia angkanya ada 6, jadi 6-nya itu Kayla kali 10. 6 dikali 10. Jadi karena ini 10 pas, jadi 6 kali 10 60. Jadinya ini bisa disederhanain jadi 1/6 gitu. Atau misalnya Kayla ngelempar cuma sekali aja deh biar nggak banyak. Sekali tapi Kayla looking for odd, odd number. Odd number tahu nggak Kayla? Bilangan ganjil, ganjil. Bilangan iya. ganjil. Satu, terus tiga, terus lima. Nah itu kan ada tiga ya. Tiga kali, tiga kemungkinan dapat bilangan ganjil. Jadi yang ditulis adalah tiga, terus dibagi sama satu kali lempar kan berarti 6 angka ya. 6 angka tuh dari 1 sampai 6 di dadu. Jadi 3/6 atau jadinya 1/2 gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya teori kayak gini sih pasti agak sulit sih kalau nggak sambil latihan. Makanya nih nanti habis ini kita coba latihan dulu, kita lihat apakah Kayla bisa buat ngerjainnya. Nanti kalau nggak bisa juga apa Mister bantuin kok, tenang aja. Oke. Ini ini yang tadi sih peluang pasti rentang 0 sampai 1. Peluang 0 berarti kejadian tidak mungkin. Peluang 1 berarti kejadian pasti terjadi. Nah, peluang antara 0 dan 1 berarti kejadian mungkin terjadi. Nah, ini kalau kalau tadi kan teoritis ya, itu pakai rumus. Kalau misalnya yang nggak pakai rumus, misalnya ini ada namanya menentukan peluang tanpa percobaan. Jika sebuah dadu dilempar, maka peluang muncul angka berapapun dari 1 sampai 6 adalah 1/6. Karena semua sisi memiliki kemungkinan yang sama. Kecuali kalau Kayla apa namanya mau berapa kali lempar, tapi yang dicari adalah jumlah-jumlahan atau faktor. Nah, itu berbeda sama ini. Kalau misalnya cuman dicari satu angka aja, misalnya satu angka tuh satu atau dua atau tiga, nah itu berarti dia berapa kali muncul dibagi sama ruang sampelnya. Ruang sampelnya tergantung berapa kali Kayla ngelempar si dadunya. Gitu. Kalau Hmm. misalnya cuma sekali berarti per 6. Kalau Hmm. misalnya dua kali lempar berarti per 36. Tiga kali lempar berarti 36 dikali 6 108 gitu terus tuh Oh. polanya. Polanya gitu. Oh. Tadi kalau misalnya buat 4 kali lempar berarti 108-nya kali 6 lagi berarti 600 berapa tuh? 648 berarti. Nah, Terus ini deh. disederhanainnya bisa. Disederhanainnya bisa bisa. Thailand nanti dibagi apa namanya? Dibagi 6 aja biasanya sih. Jadi kalau misalnya ini sampai ini ya 4 kali lempar, terus Kayla misalnya dapat angka di sini totalnya misalnya 100, jangan 100 deh. Misalnya berapa ya? 54 misal. Nah ini Kayla bisa bagi 6 bisa nih dibagi 6 yaitu 9 per apa ya nih bagi 6 kayaknya 108. Oh ini masih bisa dibagi lagi. Pokoknya bisa dikecil-kecilin kok sampai dia itu 1/berapa gitu. Ini kalau bisa dibagi 9 itu 1 per kayaknya 18 deh kayaknya. Apa 12 gitu. Tapi susah ngitungnya.
Oh iya, makanya nanti kita coba latihan dulu deh ya, biar tahu Kayla kira-kira nggak bisanya di mana. Nah ini nih, kalau yang kalau yang tadi yang sampai 36 itu namanya dua kejadian, Hmm. peluang pada dua kejadian. Nah, nggak tahu ya ini masuk ke soalnya Kayla atau enggak, tapi ini ya Mister jelasin juga takut jaga-jaga masuk di ujian besok. Tapi kayaknya kalau peluang nggak nyampe banyak deh Kayla soalnya. Total soalnya ada berapa? Kalau boleh tahu. Gak tahu, tapi katanya pilihan ganda. PG semua, nggak ada esai. Ada, tapi yang peluang tuh pilihan ganda. Kayaknya kalau misalnya lihat kemarin ada yang kayak Kayla juga buat PG pilihan ganda kayaknya nggak sampai 4 deh kalau peluang ya. Kebanyakan tuh pasti kalau nggak transformasi, bangun ruang, sama Geometri. SPL, SPLV itu loh, yang persamaan linear sama persamaan linear yang dua variabel. Itu sampai Iya, 3 soal apa kalau nggak salah. sama geometri. Geometri. Iya, Kita, transformasi geometri itu yang kemarin kan. mm-mm. Itu kalau nggak salah sampai 3 atau 4 soal gitu. Kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu. Terus kalau peluang, peluang kayaknya 3 atau ya 3 lah soalnya. Sama ini, Kayla udah pernah belajar tentang ini belum? Rasio, Belum. rasio. Yang kayak misalnya jumlah umur Kayla dan umur Papa Kayla adalah berapa tahun. Terus misalnya perbandingan umur Kayla dan umur Papa Kayla adalah berapa banding berapa. Terus ditanya berapa umur papanya Kayla. Itu pernah ini nggak? Pernah dengar nggak soal kayak gitu? Pernah baca nggak soal kayak gitu? Jadi misalnya contoh nih contoh. Kalau ini bukan peluang ya, ini perbandingan kalau itu. Jadi misalnya jumlah umur Kayla dan Papa Kayla adalah 54 tahun. Misal, jika perbandingan umur Kayla dan Papa Kayla adalah 3:6, eh, jangan deh, 2:7 deh. 2:7, maka umur Kayla adalah. Nah, kayak gini pernah pernah lihat nggak soal kayak gini? Ini. Kayaknya pernah, tapi nggak tahu, nggak ingat. Oh, itu Ini bukan perbandingan. peluang. I- Ini perbandingan ini kelas 7 apa kalau nggak salah. Oh Ini kayaknya iya, masuk nih. Masuk ke soal soal-soal ujian sekolahnya Kayla. iya Tapi emang. tapi dia cuman 2 atau 3, nggak sebanyak transformasi geometri. Iya. Tapi tetap aja sih. Nah kalau ini kira-kira Kayla tahu nggak cara jawabnya nih? Harus disamain dulu ya perbandingannya. Nggak Kayak disamain sih. nggak tahu, tapi kata temen aku gitu. Gini, Nggak kalau bisa yang dikali. dia dikali sama apa namanya jumlah perbandingannya. Jadi misalnya ini kan yang diketahui adalah jumlah kan, jumlah Iya. umurnya. Nah kan Kayla kan perbandingannya 2:7. Yang ditanya kan umur Kayla, berarti Kayla ininya adalah 2, karena Kayla ininya rasionya 2 dibagi sama jumlah rasionya 2 tambah 7 itu 9, baru dikali sama 54. Oh, Nah itu gitu. aku Ini bisa paham. oh, dipahami ya, berarti aman-aman. Ini dibagi ini 6, 2 kali 6 12 tahun. Nah, itulah kurang lebih Iya. gitu-gitu. Oh, kalau ini berarti oke lah. Soalnya kemarin ada yang kelas 9 juga, dia kan mau ujian sekolah juga. Kalau Kayla kan besok Senin nih. Nah, kalau dia tuh masih lama ujian sekolahnya dan kemarin udah ngasih kayak kisi-kisi. Jadi kemarin tuh dia sambil belajar, terus sambil apa, Mister ngajarin ini, dia kayaknya agak-agak lupa. Berarti masih mendingan Kayla ini. Masih ingat. Oke, oke. Sip, sip, sip. Kita coba latihan tentang peluang dulu deh kalau gitu. Bentar, ini apa? Ada lagi nggak?
Nah, oh kalau ini kombinasi yang tadi, oh ini, oh kalau komplementer berarti yang tidak terjadi, berarti kalau misalnya peluang muncul angka 6 1/6, peluang tidak munculnya adalah, oh oke oke. Nah ini sebenarnya, ya ampun siapa ini, kasihan amat, hujan-hujan, mana Galau. pakai mana pakai ini lagi, tas tas sama ini habis pulang kerja nih dia nih. Aduh, kalau ngeliat kayak gitu kayaknya miris sekali, miris. Hmm. Oke oke, kita coba. Aha, yang ini dulu deh, kita pakai Wayground. Kita share screen lagi ke Kayla. Ini makannya udah beres belum? Masa nggak ini lagi, nggak on lagi? Ih, Iya. nanti nanti Mister ini bilang ah ke Mama, Kaylanya nggak mau on cam. Ya karena emang gak mau. Ya Ya udah, kan, ya Mister lagian minta maaf kenapa deh. dibilang? Iya minta maaf. Nggak bermaksud buat mau ngejudge Kayla, enggak. Cuman khawatir aja tadi. Maaf deh, maaf deh. Hmm. Boleh dong di on lagi camnya. Nanti kalau enggak, Mister yang kena masalah nih nanti. Emang iya. Iya. Ah, Hmm. males. Dan nih, oh ini di kopas dulu, sorry. Di kopas ke chat. Ya effort banget aku sampai ke Google Chrome hampir mau nge-search. Ya ampun segitu doang effort. Ya dong kan aku kan gak mau. Dah tuh. Di zoomnya Kayla. Sambil kita lihat apakah ini enggak ya. Soalnya sebenarnya nggak susah sih, cuman emang agak tricky buat masukin angkanya aja. Ini kita yang mana yang sampel, yang mana yang kejadian. Oke, Bentar. sudah. Mau diganti, Bentar. dia pakai con nggak tuh? Iya, jelek banget. Gantilah. Dia harus stand. Biar apa? Dah, iniannya. Biar dia ini. Biar dia ini. Kan Kayla orangnya Biar noncalan gimana? kan biar standar Indonesia. Si paling standar. Aduh, jangan deh Jelek kalau ngomongin banget. standar Dah, nanti ini lagi. Udah, belum? Om. Apanya sih yang diedit ininya? Lah, emang Sabar. ada emang ada yang bisa diedit ya? Nggak Bisa. tahu deh. Coba-coba, ada yang bisa Oh, ini diedit ya? 10, the real 10. Tunggu. Bentar. Coba kita Oh, ini ikutan juga apa? deh. Join my quiz. Oke. Aneh banget nih. Ada Fanny. Dah, Udah? dah. Oke, kalau udah kita mulai. Apa nih? Jika titik banyak titik sampel jika 4 mata uang dilempar bareng-bareng. Ini berarti kalau 4 mata uang berarti tuh kayak tadi apa namanya, dua kejadian bersama-sama. Berarti karena kalau uang logam itu ada dua ya, apa dua sisi, jadinya ini berapa nih menurut menurut Kayla? 12. Di dilemparnya titik sampel 4 uang logam dilempar bersama-sama. Berarti nilai ENS-nya itu kan 4.
Nah, karena 4 dikali sama dilempar bareng-bareng. Dikali 4 juga. 16 kayak lah. Oh, 12. Gitu. Iya, itu tadi aku maksudnya 16. Nah, pokoknya karena uang logam itu dia ada 4 uang logam terus dilempar bareng-bareng, dia berarti kayak gini caranya. Itu aja sih. Oh, bareng-bareng tuh berarti 4 juga. Iya, 4 juga. Kalau misalnya dia apa nggak bareng berarti 4 aja. Nggak sampai 16. Begitu, begitu. Nah, ini juga nih bareng juga nih. Dua buah Berarti dan sebuah mata uang logam. ini berapa nih? Kan kalau dadu ada berapa ruang sampelnya? 6. 6. Nah, ada 2 buah dadu berarti dikali 6 lagi. Terus kalau uang logam, ruang Yang sampelnya ada berapa? 2. 2, berarti dikali 2. Nah, berapa tuh? Hah? Hah? Ya kan tadi kalau misalnya ruang sampel dadu kan ada 6 ya, kan 1 sampai 6. Terus dadunya ada 2, berarti 6 kali 6. Terus uang logam, ruang sampelnya ada 2. Jadi 6 kali 6 kali 2. Soalnya kan dia ada 2 Oh, buah dadu sama mata 36 kali uang. 2. Yes, 72. 72. Nah, begitu. Ini untuk Pela nggak lihat sih, ini ada yang tipe nih, titik semapel. Tahu lah itu. Mapel. Buah dadu dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu. Faktor 6 ada Faktor dari 6. 3. Emang 3 ya? Emang faktor dari 6 apa aja? 2, 3, 6 masuk ke 6. Wah, nggak tahu. Faktor dari 6. Faktor tuh maksudnya yang bisa Oh, dibagi iya, 6. iya, iya. 2, 2, 3, 3, sama 6. 6. Nah, terus kan kalau dadu kan berarti per 6 ya. Nah, ini total faktornya ada 3. Berarti 3 per 6. Atau disederhanain lah. Jadinya berapa? Berarti 2/3. Emang 2 per 3? Lah, kan iya Kan ini dong. dibagi dibagi ini. 1/2 berarti. Iya nggak sih? Coba. Ini yang bikin pertanyaannya siapa sih? Yang bikin pertanyaan ini ya Mister. Cuman ya Kayla coba pengen tahu. Kayla bisa nggak jawabnya? Kalau misalnya ini. Tuh kan bener dua Oh, per tiga. berarti berarti bukan 3 per 6. Berarti satunya kehitung Kayla. Dia kan kalau faktor kan 2, 3, 6, sama satu. Satu ikutan juga. Jadi harusnya bukan 3 per 6 tapi 4 per 6. Jadi Iya, 2 per 3. soalnya kan 1 kali 6 kan. Iya, faktor juga kan. Itu ya kucingnya Kayla itu ya. Nah, Oh, bukan deh. Kirain tadi ada yang gerak-gerak. Kirain kucingnya Kayla. Oke, oke. My bad, my bad. Nah, ini gimana nih? Kalau sebuah kantong terdiri dari 9 bola. Oh, ini gampang sih. 1 sampai 9. Bola bernomor kurang dari 5. Berarti kurang dari 5 berarti kan 1, 2, 3, sama 4. Kurang dari 5 kan. Limanya nggak ikutan berarti. Nah, berarti ini ada 4 kan. 4. Terus dia ininya berapa nih? 9. Jadi 4 per 9. Ada nggak? kenapa nggak 2/9? Kok 2? Lah nggak tahu kan itu tetap di bawah 5. Kan yang di bawah 5 kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 angka. Nah, kenapa Kayla 2? Tadi kenapa 2? Nggak tahu. Deh, kenapa tidak tahu? Waduh, waduh, waduh. Nih, besok gimana nih? Senin. Yakin nggak? Matematika kok Senin sih? Bukan hari Rabu ya? Enggak, matematika selalu pertama. Masa? Oh, Iya. berarti tiap sekolah beda nih. Kalau di sekolahnya Mister soalnya Nah, matematika biasanya hari kedua atau enggak hari ketiga. kalau di sekolah Har- aku matematika sama PAI selalu pertama. Oh, PA. Kalau PAI iya pertama.
Tapi matematika nggak tahu deh. Sebuah uang logam Kenapa dan sebuah dadu. dilambungkan? Emang maunya di apa? Dilempar. Dilambungkan tuh maksudnya di spin ke atas gitu loh Ah, ceritanya. Nah berarti ini 2 sama 6. per 2 sama 6 berarti per 12 ya. Hmm. Per 12 ininya. Oh, 12, mana 12? Kan uang Oh, logam ruang sampelnya 2 ya kan? kali 6. 2 terus yang ini 6 kali 6 berarti iya 12. Nah, Terus yang logam disederhanakan. kenapa? Terus disederhanakan apa gimana? Belum, belum. Ini kan uang logam disuruhnya ditanyanya muncul gambar. Gambar berarti kan cuma satu kali doang ya. Satu. Nah, terus yang mata dadu prima, angka prima, bilangan prima dari dadu. Berapa aja bilangan primanya? Kan 1 sampai 6. Bilangan prima dari 1 sampai 6. Berarti Satu, berapa aja? Satu nggak prima, satu. 2, Dua. Terus 3, tiga. Terus 5. lima. Nah, ini ada tiga nih. Lo Ada tiga bener, angka. aku nebak padahal. Ah, enggak lah. Kayla tahu itu cuman merendah aja itu. Ini ada tiga angka sama satu gambar dijumlahin jadi 4 kemungkinannya. Jadi 4 per 12. 4 per 12 disederhanain nih. Dibagi 4. 4 bagi 4 1. 12 bagi 4 3. Enggak ada. Lalu? Tuh kan makanya. Apa tadi 4/12? Oh, berarti 3 per Berarti, 12 kali. wah nggak ada. Soalnya 3 per 12 berarti dibagi 4. Dibagi 3. Berarti 1/4. 1/4. Iya, benar kan? Oh, yang tadi itu bukan dijumlah tapi dikali ini satu, terus ini tiga, 1 kali 3 maksudnya, bukan 1 tambah 3 gitu gitu. Pokoknya intinya Kayla ngerti cara dapat ruang sampel 12 ya dari mana, sama dapat ruang kejadiannya dapat dari mana itu yang penting tahu itunya aja. Kalau misalnya nggak tahu baru gawat nih peluang nih. Sebenarnya tapi nggak apa-apa sih peluang asal Kayla yang lain tuh bener. Coba kalau misalnya Mister tanya, Kayla yakinnya di materi apa aja di kelas 9 buat ujian? Bilangan bulat. Jangan bulat. Aljabar, yakin nggak? Yakin. Yakin bener. Soalnya kan hitungannya, cara ngitungnya kan pelangi kan. Ah, ah. Oh iya tuh aljabar. Terus rasio, rasio tadi bisa juga Kayla yang penjumlahan apa Perbanding. perbandingan. Terus persamaan linear kita udah tuh persamaan linear. Itu bisa juga ya berarti ya persamaan linear ya. Bisa. Terus persamaan garis lurus. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang hitung gradien. Waduh, Nggak tahu lupa ah, lagi. lupa. Yang ini loh, yang Y sama dengan MX tambah C. Masih inget nggak? Aduh, ini takutnya Tahu. disuruh gambar nih. Kayla disuruh gambar apa namanya? Grafik. Yang kayak gini loh grafiknya. Yang Nih, kayak kemarin. Nggak ada yang itu bukan. kalau kalau kemarin grafiknya kayak gini juga, tapi kita nggak disuruh gambar, paling disuruh nentuin nilainya aja. Kalau yang transformasi geometri, kalau yang persamaan garis lurus nih kayaknya gambar, gambar ininya, sama nentuin garisnya, entah entah kayak gini, entah kayak gini. Nah, lupa lagi persamaan garis lurus. Aduh, aduh. Mudah-mudahan bisa ya Kayla. Iya. Kita lanjut dulu, kita lanjut dulu. Ini apa nih? Sebuah dadu dan satu kiping. Keping. Atau kiping ini tipe dilambungkan bersama-sama. Once. Peluang muncul Keping itu uang logam. Keping, keping. Maksudnya satu
satu apa satu satu koin Oh. namanya keping. Muncul uang logam. Hah? Oh, angka. Angka sama faktor dari 4. Faktor dari 4 tuh berarti satu, dua, Dua. 4 ya. Tiga kan enggak, 6 juga enggak. Berarti ini tiga. Tiga kali ini satu. Tiga per berapa nih? Berarti Vela. Kan ininya satu. Ininya NS-nya dua, dadu. Mm. Terus kalau NS-nya logam, oh logam dua. NS-nya dadu 6, berarti 12. Mm. Nah, berarti kayak tadi berarti. Iya nih, ada nggak? Berarti faktor dari 4 2. Faktor dari 4 ini ada tiga nih. Tiga terus muncul angka juga satu. Jadi satu dikali tiga. Kayak tadi persis. Ah, 1 dikali 3. Oh, 3. Heeh. Nah, iya gitu. Aku nggak bisa mikir. Ini kayaknya masih masih sebenarnya masih gampang. Cuman ini tinggal cara bacanya aja sih Kayla. Kalau cara bacanya udah bisa, itu pasti Kayla ke depannya bisa. Tapi ya harus banyak latihan sih. Kalau misalnya abis ini dikasih PR mau nggak? Nggak mau lah dia. Pasti Boleh. nggak mau. Mau, boleh. Hmm, Nanti yang peluang ya, berarti ya dikasih ya. iya. Ini apa nih? Kantong 20 jika diambil bola secara acak. Kantong. Kantong itu Kan- dua doang kan? Kantong iya, apa nih? kantong bola maksudnya. Dia berarti ininya sampelnya ini nih, kayak 20. Tapi dia itu peluang terambilnya bola bernomor habis dibagi 4. Berarti perkalian 4 dari angka 31 sampai 50 kayak yang bisa dibagi 4. Contoh kayak 32. 32 kan bisa ya dibagi 4 itu 8. Terus 36. Terus 40. Terus berapa lagi ya? 44 ya? 44. Terus terakhir 46 nggak bisa. 48 berarti. Nah, udah sampai sini aja. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima berarti apa namanya kejadiannya ada lima. Terus ruang sampelnya ini kan dia ada 20 bola, berarti 20. Nah, gitu. Berarti 4/5. Eh, enggak dong. 5 dibagi 5 1. 20 bagi 5 4. 4. Nah, udah. 1/5. Satu per satu per 4. Oh, 1/4. Iya, Padahal maaf, udah jauh. Pak. Dia dia ininya ngablu deh si Kayla. Aduh, aduh. Aku lagi malas mikir. Gak apa, gak apa. Oke, sekarang, woi, jika peluang muncul mata dado berjumlah kurang dari 9. Oh, ini berarti dadunya, ini dulu nih. Kayla tentuin ruang sampelnya dulu. Sampelnya kan ada dua dadunya, berarti satu dadu kan 6. Berarti 6 kali 6, 36. 36. Nah, terus yang ini berjumlah kurang dari 9. Kurang dari 9 tuh kombinasinya berarti kayak satu tambah 7. Satu sama 7. Terus 2 sama 6. 3 sama berapa nih? 3 sama 5. Terus 4 sama, oh 4 nggak bisa, udah. Ini, terus, kurang dari 9 kan ya, berjumlah. Oh Berjumlah. iya, iya. Terus aja. Berjumlah kurang dari 9. Ini kayaknya banyak nih. Terus di bawah itu tapi belum selesai. Ini satu tambah Berarti tujuh, yang satu tambah berarti 7. yang bawahnya 36 lah pokoknya.
Ya yang bawahnya 36. Tapi bukan yang ini deh kayaknya, kayak lah. Bukan yang ini, bukan yang ini deh kayaknya. Yang ini tuh yang mana? Aku kan ngeliat di ininya. Oh, nggak kelihatan di zoomnya. Bukan yang 13 per Enggak. 36 sama bukan yang 18 per 36. Bukan itu. Kayaknya bukan. Itu Kok ininya urutannya beda sih? emang beda. Mm-mm. Pokoknya antara 5 per 18 sama 13 per 18. Kayak Berarti kalau 5 ini tuh per bukan. 18. Kayaknya sih bukan deh. Kayaknya ini Ya deh. udah berarti 13 per 18. Kayaknya. Kalau salah mohon dimaafkan. Ini tuh kombinasi Eh, ini soalnya. Kombinasi dia kan kurang dari 9 kan ini. ada satu tambah 7 tambah Astaga. dia udah nguap dia. Oke. Kita lihat dulu. Wait. Kita kayaknya masih bisa ngejawab dua lagi. Oh, bisa. Dua lagi. Berjumlah bukan 12. Waduh, berapa ini? Jika dua ininya sama nih, per 36 juga. Berjumlah bukan 12. Bukan 12. Hah? Wah, ini banyak nih. Berarti nih kayaknya kalau nggak salah kayaknya sedikit nggak sih? Kalau kurang dari berjumlah bukan 12. Bukan 12 kan berarti yang kalau 12 kan berarti 6 tambah 6 doang. Oh iya berarti yang ini deh kayaknya 35 per 36 kayaknya. Soalnya dia bukan berjumlah 12. Kalau yang berjumlah 12 kan berarti cuma satu per Oh, 36. Berarti kalau bukan berarti ya tinggal dikurang aja. 36 per 36 dikurang satu per 36. Kalau nggak salah ya coba deh. 35 per 36. Benar nggak? Kalau salah berarti hmm. kayaknya. Aku mau cerita deh. Boleh tuh. Apa tuh? Sabar. Kok beda? Nah, yang mana tadi? 35. 35 per 36. Benar nggak? Nah, Kemarin, kenapa tuh? kemarin kan harusnya kan kita latihan gabungan kan buat Ah, acara panwisuda. graduation. Iya, graduation aku. Terus habis itu kan kan kita seharian tuh latihan perform. Pertama Hmm, tuh latihan perform wisuda kan. Jadi kita bikin hmm. kayak drama musikal gitu. Terus Wow. Terus? ya susah, susah lah intinya. Terus habis itu kayak ya, pas di situ kayak udah stres banget gitu kan. Hmm. Tapi terus ditambah harus latihan pan gabungan, tapi latihan pan gabungan tuh di akhir. Tapi Loh, tapi berarti kayak banyak banget latihannya. Tapi iya, tapi kayak bodoh banget karena kayak kayak pas kan kenapa latihan gabungannya ditaruh di akhir, padahal mereka tahu yang kan jadi eh, di acara itu kayak ada banyak perform itu bervariasi kan, jadi kayak Hmm, hmm, drama, hmm, hmm, sport, terus kayak eh, orkestra gitu-gitu. Terus habis hmm, itu hmm. ya kita latihan dari awal kan biar katanya biar biar urut katanya. Terus habis itu ya Oke. iyalah kita nggak jadi perform yang band nggak jadi perform band aku band kelas 9 karena ya Waktunya nggak cukup. waktunya nggak cukup, padahal mereka tahu jam mata pelajaran tuh cuman berlangsung 30 menit doang. Terus ditaruh di jam terakhir, padahal mereka tahu drama tuh belum selesai briefingnya. Jadi kayak ya iyalah nggak bakal cukup waktunya, kocak. Itu waktu Jumat kemarin ya? Iya, Salah tuh. Yang iniannya salah. Harusnya kalau mau latihan-latihan kayak gitu jangan di hari Jumat. iya apalagi Jangan. apalagi di sekolah aku kan ada apa Amalia Jumat. Terus tahu nggak pas kita Amalia Jumat kan yang orkestra dipanggil buat latihan kan. Padahal Hmm, mereka tuh kayak gampang banget. Mereka cuma main gitar dan maksudnya bukan kayak ngeremehin gitu. Tapi kan banyak yang main gitar tuh kayak ekskul gitar semua. Jadi ya pasti mereka udah bisa lah. Terus kayak ya kenapa mereka butuh latihan? Padahal kita nggak dikasih latihan sampai
kakak gurunya bilang sendiri katanya kelas 7 sama kelas 8 eh, latihan udah 4 kali. Ya kita juga nungguin latihan, kita nungguin arahan. Oh, berarti ini Kayla kelasnya Kayla belum 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 latihan sama sekali yang Belum buat latihan penampilan. gabungan sama sekali, kita belum coba perform. Waduh, acaranya kapan Kocak. acaranya? Acaranya, aduh, kapan ya? Kayaknya dua Juni. 26 atau pokoknya Oh, hari 26. Sabtu. Hah? 26. 26 nggak mungkin lah Kayla, itu kan udah mau ini, udah mau lebaran, lebaran haji, lebaran Idul Adha. Kayaknya nggak mungkin deh. Dua, 23 kayaknya. 23 kali. Kayaknya ya 23 deh. Terus kayak 23 kita atau aku 31 kesel kali. banget soalnya Kak Ferry yang ngelatih kita, yang ngelatih band kita itu kayak nggak pernah Hah? serius pas ngelatihnya. Karena kalau misalnya ada di jadwal kayak latihan band gitu kan, terus Kak Ferry-nya selalu datang 30 menit telat. Padahal kita Ya, butuh dia buat 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 ngeberesin lagi inian dia nggak datang. Jadi kita kayak pelongo-pelongo terus kita belajar sendiri gitu. ya terus nggak ada yang ngajarin dong, selain dia nggak ada yang bisa emang di sekolah. Enggak. Wah, kayak Mana gitu. Wah, kayak gitu emang nggak dikasih tahu. Maksudnya misalnya ada perwakilan dari kelasnya Kayla nge-WA si Kaverinya, Kak, kita latihan jam segini, bisa nggak datang ya tepat itu waktu malah itu? malah yang lain malah inisiatif nge-WA kayak Kak Ferry datang nggak ini mau latihan band soalnya gitu. Tapi Oh, dia baru OTW jadi ya kita harus pelongo-pelongo nungguin arahannya dia dulu. nggak enak banget udah kayak gitu rasanya. Apalagi ini Asli. ini kan Apalagi tampil satu kelas kan? Satu enggak. kelas apa? Yang kelas 9 yang kelas Ya, 9 kan? yang band kayak cuman berapa orang kayak. 5. Enggak ding. Kayak banyak deh. Kayla main apa emang? Aku main bass. Oh, bass. Oh, berarti ada drummernya juga ya? Drummer, Ada terus drummer, gitar. ada gitar elektrik dua, sama piano, sama dua vokal. Oh, vokalnya malah 2. Wih, keren. Iya. Keren, keren, keren. Tapi kayak sebel banget, soalnya kan pas acara wisudanya kan harusnya kita yang bersinar kan, kita emang yang Hmm. mau lulus. Tapi ini nggak dikasih waktu buat latihan, jadi gimana mau bersinar pasti kayak hancur banget gitu loh. Masih ada waktu lah buat latihan itu. Bisa Ya iya, lah. tapi kan ya, ya Udahlah, ak- jangan akal berkecil hati dipakai. Kayla, kan masih ada habis ujian kali nanti dikasih latihan lagi. Kan ada gladi juga pasti nanti, gladi bersih. Nah, itu pasti lebih diperhatiin lagi lah sebelum Oh, gladi. Ya, kalau misalnya kayak gitu nanti Kayla pasti dapat waktu lah buat latihan. Kalau kemarin kan mungkin karena si Kaverinya telat, terus pokoknya miskom lah antara Kayla atau apa yang grupnya Kayla sama pihak sekolah. Nah, mungkin nanti dengan ada satu perwakilan dari Kayla mungkin nanti bilang ke sekolah, Bu atau Pak, kita belum latihan nih kelas 9, nanti request aja sama si Kaverinya juga diingetin aja gitu buat kalau ada latihan lagi gitu. nyebelin aja gitu loh, mana orangnya kayak Orangnya jangan bilang ini plenger juga. Oh, enggak. lenger sih. Enggak sih. Itu jahat. Enggak prank banget. Oh, Tapi ya, enggak. iya Kirain enggak kan, serius kirain. aja. Padahal kita kayak, padahal kita kayak latihannya udah serius gitu, tapi dianya enggak. Ya, mungkin dia lagi ada urusan lain kali makanya telat juga tiga Ya puluh udah menit. berkabar dong. Ini malah nggak berkabar sama sekali, terus baru datang Ya pas kan, kita udah mau selesai. ya apa namanya, kita mencoba untuk berpikir baik aja lah supaya kira-kira dia tuh misalnya lagi ada trouble kali di jalan atau gimana gitu. Ya nggak usah inilah, nggak apa-apa. Nanti pasti latihan kok, pasti dikasih latihan kok, nggak mungkin nggak. Tenang aja, tenang, tenang, tenang. Oke, Kayla, BTW ini Mister ada kelas lagi di jam 11 nih, di jam 11. Ini nggak apa-apa ya, sampai sini aja, nanti buat PR nanti dilewat WA aja. Oke? Oke. Untuk hari ini, thank you, Kayla. Kita ketemu lagi di Sabtu depan. Thank you. Terima kasih. Asih.